Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musrifah SPD dari SMK Negeri 2 Banjar akan mencoba mempresentasikan materi masa penjajahan Jepang di Indonesia. Diawali dengan Perang Asia Timur Raya, yaitu tanggal 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan militer Angkatan Laut Amerika Serikat di Hawaii dengan tujuan supaya Jepang mudah menguasai wilayah Asia Pasifik. Jepang mendarat di Indonesia, tepatnya di Tarakan, Kalimantan, tanggal 11 November 1942. Tujuan penjajahan Jepang ke Indonesia itu yang pertama menjadikan Indonesia sebagai pemasok bahan mentah atau bahan baku, kemudian yang kedua adalah membantu Perang Asia Timur Raya, kemudian yang ketiga adalah sebagai sumber tenaga kerja dengan upah murah, yang keempat sebagai pasar hasil industri Jepang. Sambutan kedatangan Jepang dari rakyat Indonesia dan para tokoh nasionalis menyambut baik, karena pada waktu itu Jepang itu berdalih sebagai saudara tua Asia. Kemudian tokoh nasionalis juga berharap bahwa dengan adanya Jepang di Indonesia itu menimbulkan keyakinan kebangkitan bangsa Timur, kemudian munculnya keyakinan bahwa bangsa Indonesia suatu saat akan muncul ratu adil, yaitu ada di Ramalan Jayabaya. Kemudian yang ketiga adalah adanya janji kemerdekaan dari Jepang. Kemudian yang keempat, pada zaman Belanda, para tokoh nasionalis itu merasa tertekan atau selalu ditekan. Setelah menguasai Indonesia, Jepang melakukan upaya-upaya. Yang pertama, pembentukan pemerintahan, kemudian yang kedua pembentukan organisasi pergerakan, kemudian yang ketiga adalah organisasi semi militer seperti Sainendan, Kaibo, dan Barisan Pelopor, kemudian organisasi militer yaitu Heiho dan Peta. Kemudian perlawanan terhadap Jepang pada waktu Jepang menjajah Indonesia dengan kejamnya, muncul perlawanan di Tasikmalaya tahun 1944, yaitu tokohnya Kiai Haji Zainal Mustafa, kemudian perlawanan di Indramayu, Kalimantan, Aceh, ada juga perlawanan pembela tanah air. Pada waktu menjajah Indonesia, Jepang itu mewajibkan Indonesia itu untuk melakukan atau melaksanakan penyerahan wajib atau tanaman-tanaman yang sudah ditentukan, kemudian eksploitasi hasil kekayaan alam, kemudian penanaman pohon jarak. Kemudian akibat dari ekonomi perang ini munculnya kelaparan, kemudian tanah pertanian menjadi tandus akibat dari penanaman tanaman sejenis. Kemudian yang ketiga adalah waktu untuk bertani berkurang. Bidang pendidikan, bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa pengantar dan bahasa Jepang sebagai bahasa wajib. Kemudian eksploitasi tenaga manusia yaitu romusa. Jepang itu sangat kejam ketika mewajibkan kerja paksa kepada rakyat Indonesia. Itu ada dampak negatif, ada juga dampak positifnya, yaitu yang pertama, di bidang militer Jepang secara tidak langsung membantu bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat. Kemudian yang kedua adalah bidang sosial budaya. Indonesia mengadopsi sistem pemerintahan Jepang pada satuan yang terkecil, contohnya adalah rukun tetangga dan rukun warga. Terima kasih, itu materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.